Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Udah pada ngopi belum? Kalau belum, ayo buruan bikin secangkir kopi untuk lebih mantap lagi dalam agar lebih mantap lagi dalam mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Hari ini saya agak sedikit longgar. Di sela-sela kesibukan saya sempatkan untuk membagikan sebuah kiriman cerita yang bernarasumber dari Mas Bi ya. Mas Bi ini sangat membantu sekali dalam perkembangan channel Sinematik Horor ini. Dan kali ini beliau membagikan satu cerita lagi ya, yang pernah dialami oleh temannya Mas Bi. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2018 kemarin. Bermula ketika temannya Mas Bi ini pulang dari perantauan ya, atau mudik waktu itu, yang sedang berkunjung ke tempatnya Mas Bi. Jadi temannya Mas Bi ini pulang dari perantauan dan niatan ingin berkunjung ke tempatnya Mas Bi. Jadi waktu itu katanya Mas Bi ini tidak terlalu malam katanya, jadi belum malam-malam sekali ya, jadi belum terlalu malam ya, sekitaran pukul 9 malam katanya Mas Bi. Mas Bi ini sedang nongkrong di warung ya, masih ingat kan, warung 87. Tempat itu pernah saya singgung di cerita sebelumnya ya, di video sebelumnya yang berjudul Bangunan Angker. Dan waktu itu Mas Bi ini sedang duduk-duduk ngobrol di depan warung ya, bersama keponakannya Mas Bi ini. Jadi keponakannya Mas Bi ini ya lah yang mempunyai warung tersebut, warung 87 tersebut. Nah, selang beberapa saat datanglah temannya Mas Bi ini yang baru pulang dari merantau, yang saya bilang tadi ya, kan temannya Mas Bi ini pulang merantau dan ingin berkunjung ke warung 87 tersebut. Tapi waktu itu dia ini tidak langsung ke warungnya, dia ini belok bablas seperti itu. Jadi dia ini berbelok di depan rumah di sebelah warung 87 itu, tepatnya di bawah pohon mangga ya. Karena di bawah pohon mangga ini ada tempat nongkrongan yang asik lah, yang apa namanya, PW ya, posisi enak seperti itu. Tempat nongkrongan yang lumayan teduh lah. Walaupun itu malam hari, tapi apa ya, di bawah pohon tersebut itu apa ya, bisa dibilang enak lah buat nongkrong. Dan di sampingnya pohon ini terdapat parit yang memisahkan kedua rumah ya. Jadi di depan rumah ini ada pohon, lalu parit, di sebelahnya parit ini ada rumah lagi. Lebih tepatnya pohon mangga ya waktu itu, lebih detailnya pohon mangga. Mas Bi dan keponakannya Mas Bi ini yang mempunyai warung 87 tadi menghampirinya untuk mengajaknya ke warung. Tapi temannya Mas Bi yang pulang dari perantauan ini tidak mau ya, sebut saja Maska lah. Maska ini tidak mau. Katanya Maska bentar lagi, katanya nih lagi sumpek mau nyari angin, seperti itu katanya Maska. Dan beliau ini sambil ngegame ya, Maska ini sambil ngegame, sambil utak-utik main HP. Setelah diajak lagi katanya ntar tak susul. Jadi dia ingin Maska ini ingin cari angin dulu lah, seperti itu niatnya Maska ini ingin cari angin dulu. Mungkin beliau sedang suntuk ya. Dan Mas Bi dan keponakannya Mas Bi ini ya meninggalkan Maska ini sendirian di bawah pohon mangga tersebut. Selang 1 jam Mas Bi dan keponakannya Mas Bi ini apa namanya, mengajaknya kembali sambil membawakan segelas es teh ya.
Lalu Mas B dan keponakannya ini berkata pada Mas K, "Woi, ayo pindah ke warung, jangan di sini," katanya Mas B. "Banyak nyamuk di sini. Di warung lo enak, ada casan sambil main game. Di sini kan gelap. Nanti kamu dikira ulang maling." Mas B ini bercanda seperti itu. Dan Mas K ini menjawab, "Ayo kalau begitu." Mengiyakan lah ajakan Mas B. Mungkin suntuknya sudah hilang, jadi apa ya, sudah fresh lah pikirannya seperti itu. Dan Mas K ini bertanya kepada Mas B ya. Setelah diajak ke warung kan akhirnya mau, dan setelah mau, sambil jalan Mas K ini bertanya pada Mas B. Katanya Mas K ini waktu dia ngegame sendirian ya di bawah pohon mangga tersebut, Mas K ini samar-samar melihat kakek-kakek ya sedang kencing di samping rumah ya. Jadi entah dia sedang kencing atau apa, pokoknya ada kakek-kakek ya sedang berdirilah di samping rumah seperti itu. Posisinya tepat di pinggir parit ya, tepatnya di pojok rumah bagian belakang samping rumah sebelah. Dan Mas K ini bertanya, "Tadi ada kakek-kakek sedang kencing di pojok sana," sambil menunjuk lokasinya. Di pikirannya Mas K ini mungkin ya kakek-kakek tersebut ini kencing ya, entah itu kencing atau bukan, tapi Mas K ini berasumsi bahwa kakek-kakek tersebut kencing ya. Katanya sih agak samar-samar seperti itu, karena kan sudah gelap ya, mungkin jam 10-an ya kalau aku tidak salah. Dan katanya Mas K ini bertanya lagi, "Apa kakek-kakek itu bapaknya orang yang menempati rumah sebelah ini?" Mas K ini bertanya pada Mas B seperti itu. Dan Mas B dan keponakannya ini hanya terdiam, bengong seperti itu, karena pertanyaannya ya membuat Mas B ini terheran-herannya. Lalu dijawab oleh keponakannya Mas B ini. Katanya begini, "Bapaknya mbahmu itu, bapaknya orang sebelah ini kan sudah meninggal sejak 2011 silam. Begitu juga dengan ibunya. Orang sebelah ini tinggal sendirian di situ. Nah kan di sekitar sini orangnya belum ada yang jadi kakek-kakek." Dan Mas K ini ngayal, "Loh, tapi beneran, tadi pas kalian tinggal dan saya main game di sini sendiri, kakek-kakek tadi sedang kencing di sana itu loh, di sana." Itu katanya Mas K ya. Lalu sontak karena merinding, Mas B ini kan sudah dijelaskan oleh keponakannya. Mas B ini kan ngeyel ya. Lalu Mas B ini kan langsung berpikiran yang arahnya ke mistis ini. Arahnya ke mistis. Lalu sontak karena merinding, Mas B ini langsung diseret saja ya Mas K ini untuk mengajak pindah ke warung ya. Dan segera mengakhiri percakapan dan langsung pindah ke warung ya, ke warung 87 tersebut. Jadi posisi pohon ini agak jauh ya dari warung 87, karena ya tadi Mas K ini kan sedang cari anginnya seperti itu. Mungkin setelah larut malam orang-orang ini ada yang pulang, dan mungkin waktu itu kondisi warung sedang sepi, jadi Mas K ini mengiyakan ajakan Mas B dan keponakannya ini untuk pindah ke warung. Karena dari dari pulang perantauan kan ya canggung ya, harus bertemu orang banyak ya, mungkin malaslah ditanya yang ini itu. Singkat cerita, sampai ke warung, Mas B dan keponakannya dan Mas K ini ngobrol-ngobrol lagi dan bertanya-tanya ya Mas K ini, "Lah, kalau orang tua dan bapaknya tetangga sebelah tadi sudah meninggal, dan sekitaran sini tidak ada kakek-kakek yang seumuran, lalu siapa yang
saya lihat tadi katanya Mas Kaya. Dan begitu pula Mas B ini juga berpikiran seperti itu. Dan apa ya, bisa dibilang mungkin temannya Mas B ini yang dari perantauan ini sedang apes ya, sedang apes. Apa ya, dijaili seperti itulah ya. Ya apa ya hikmahnya kali ini ya. Ya kalau malam-malam lah, jangan apa ya, sendirian lah di bawah pohon. Dan kalau diajak apa ya, sekedar ngobrol-ngobrol yang tidak apalah. Maksud saya ini janganlah sendirian. Kalau ada tempat yang enak, ngapain sih di bawah pohonnya, kan ya nggak baik lah. Demikian apa namanya, dari segi kesehatan juga kurang baik seperti itu. Mungkin hanya segitu dulu cerita kali ini. Dan cerita ini katanya Mas B ini memang benar terjadi ya, dan bisa dibilang apa ya, misterius lah seperti itu. Mungkin juga waktu itu ada kakek-kakek, dan ya katanya temannya Mas B ini, kakek-kakek tersebut itu apa ya, membawa sarung ya. Jadi kakek-kakek tersebut membawa sarung, ditaruh di leher seperti itu, disampirkan, ditaruh di leher seperti itu. Walaupun samar-samar gelap karena kurang penerangan ya, Mas K ini kan tahu ya kalau orang tersebut itu membawa sarung. Makanya Mas K ini kan ngeyel, benar-benar melihat kakek-kakek tersebut ya. Ya wallahu alam ya. Ya mungkin itu sosok misterius atau sosok makhluk lain ya, atau mungkin maling ya, siapa yang tahu. Yang jelas itu cukup membuat Mas B dan keponakannya ini takut ya. Waktu itu agak sedikit takut lah, dan bertanya-tanya itu yang dilihat temannya Mas B ini siapa ya. Segitu dulu cerita kali ini. Dan cerita ini masih dari Mas B ya, narasumber yang cukup banyak memberikan kontribusi dalam channel sinematik horor ini. Jangan lupa kopinya dihabiskan, dan kalau sudah habis sekalian gelasnya dicuci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.